saya Marcella Aurelia dari kelas A2BK Angkatan 2022 Kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menuntaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi BK dengan dosen pengampu Ibu Syarifit Rahiraya Ginansi MPD. Saya mengambil materi dasar-dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai kebutuhan dasar, sama seperti bernapas. Hal ini terbukti dari kita selaku makhluk hidup atau manusia yang ingin mempertahankan kelangsungan hidup dengan cara memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan tubuh, baik secara biologis maupun secara psikologis. Kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Ya, manusia tidak lepas dari berkomunikasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup di tengah lingkungan masyarakat. Adanya suatu bahasa atau sarana komunikasi manusia untuk saling menyampaikan pesan dan maksud yang akan disampaikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu. Sebagai makhluk sosial juga, manusia tentunya punya rasa ingin tahu, baik itu ingin mengetahui lingkungan di sekitar masyarakat di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini juga memaksa manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya agar terpenuhi segala rasa ingin tahunya tersebut. Manusia yang kurang berkomunikasi atau tidak pernah berkomunikasi sama sekali akan mudah terisolasi dari lingkungan masyarakat, mana akan membuat orang kehilangan keseimbangan jiwanya. Berikutnya ada faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi manusia untuk berkomunikasi adalah mekanisme pertahanan diri. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya oleh saya, berkomunikasi adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah who atau siapa orang yang mengirim pesan tersebut atau komunikator, bahkan pelaku utama dalam pihak yang memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi. Bisa seorang individu ataupun kelompok. Yang kedua adalah say what, message, pesan atau informasi. Informasi apa yang dibawakan, pesan apa yang disampaikan. Pesan ini sendiri adalah seperangkat simbol verbal maupun non-verbal mewakili perasaan, nilai, dan gagasan. Jadi komunikator akan membawakan pesan yang ingin ia sampaikan, baik itu perasaan, informasi. Yang ketiga adalah in what channel, saluran atau media perantara apa yang dilakukan komunikator untuk menyampaikan pesannya tersebut, baik berupa media cetak, media elektronik. Yang keempat ada to whom, kepada siapa pesan tersebut disampaikan. Komunikator menyampaikan pesan atau informasi ini kepada siapa? Misalnya, dosen sebagai komunikator dan mahasiswa sebagai komunikan. Menyampaikan materi penjelasan disebut juga dengan tujuan, destination, dengar atau listener, halayak atau audience. Yang terakhir ada with what effect, dampak apa yang akan mengubah komunikan dan yang disampaikan komunikator, atau bahkan reaksi komunikan. Selanjutnya ada fungsi dari komunikasi. Yang pertama, inform atau menginformasikan. Komunikasi sudah sangat jelas bahwa fungsi utamanya adalah menginformasikan, baik informasi dalam media cetak, elektronik, bahkan secara langsung. Fungsi yang kedua adalah to educate atau mendidik. Yang ketiga ada to persuade atau meyakinkan. Contohnya seperti iklan di televisi mempengaruhi pemirsanya untuk menggunakan produk tersebut. Yang terakhir adalah to entertain atau menghibur. Biasanya stand up comedy, musik, tari, bahkan olahraga. Yang selanjutnya ada tujuan dari komunikasi. Yang pertama ada perubahan sikap atau attitude change. Bagaimana komunikasi bisa mempengaruhi perubahan sikap manusia? Saya jadikan Najwa Shihab sebagai motivator. Bagaimana saya menjadi mandiri setelah mendengar pesan atau informasi yang beliau sampaikan. Saya menerapkannya di kehidupan sehari-hari saya, dan itu adalah sebuah perubahan sikap. Yang kedua adalah perubahan pendapat. Ketiga adalah perubahan perilaku. Yang terakhir ada perubahan sosial. Komunikasi sangat berpengaruh dalam perubahan sosial, karena membangun dan memelihara ikatan sosial seseorang dengan orang lainnya sehingga menjadi hubungan yang lebih baik. Dalam proses komunikasi yang efektif, secara tidak sengaja meningkat kadar hubungan interpersonal. Yang selanjutnya ada pola komunikasi. Pola komunikasi ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama pola komunikasi satu arah, di mana komunikator menyampaikan pesan tanpa mendapat feedback atau tanpa mendapat balasan dari penerima pesan. Yang kedua adalah pola komunikasi dua arah, di mana komunikator dan komunikan bisa bergantian menyampaikan pesan atau pendapat mereka. Bentuk-bentuk komunikasi terbentuk dalam dua bagian, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Pengungkapan perasaan, informasi atau pesan melalui pembicaraan.
Sebaliknya, komunikasi nonverbal adalah dengan gerakan, ekspresi wajah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.